Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 Biologi akan mempresentasikan hasil kerja kami yang berjudul ekspresi gen dan kelainannya. Selanjutnya, saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Anissa Motiara Ramadini dengan anggota saya, Karina Aditya, Gias Raihan Hibatullah, Nanda Saharani, Yosefin Elizabeth, dan Aufa Fitri Novianti. Yang pertama yaitu pengertian ekspresi gen. Ekspresi gen adalah proses penggunaan informasi genetik yang tersimpan di dalam gen untuk mensintesis senyawa-senyawa produk gen. Senyawa-senyawa produk gen ini umumnya adalah protein, namun ada juga yang berupa senyawa-senyawa RNA fungsional yang merupakan kode untuk protein, misalnya tRNA atau transfer RNA, rRNA yaitu ribosomal RNA, dan snRNA yaitu small nuclear RNA. Selanjutnya, untuk mengekspresikan informasi genetik yang dimilikinya, sel melakukan berbagai proses seperti penyalinan informasi genetik dari DNA ke mRNA atau messenger RNA atau RNA pembawa pesan. Proses ini disebut sebagai transkripsi. Selanjutnya, penerjemahan informasi genetik yang terdapat dalam molekul mRNA menjadi protein. Proses ini disebut translasi. Dengan cara ini, sifat genetik diturunkan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Selanjutnya, transkripsi adalah proses sintesis RNA dengan template gen-gen yang terdapat dalam untai DNA. Proses transkripsi berlangsung di dalam nukleus pada sel-sel eukariotik atau di dalam sitoplasma pada sel-sel prokariotik. Transkripsi dari setiap gen akan menghasilkan RNA untai tunggal yang sekuensnya merupakan komplement dari sekuens nukleotida pada salah satu untai DNA untai ganda. Selanjutnya, translasi adalah proses seluler di mana kode genetik yang tertulis dalam messenger RNA diterjemahkan untuk menghasilkan rangkaian asam amino tertentu yang pada akhirnya membentuk protein. Proses translasi ini dimulai di ribosom, struktur seluler yang berfungsi sebagai tempat sintesis protein. Ribosom mengidentifikasi kodon awal atau AUG pada mRNA menandakan dimulainya translasi. Selanjutnya ada regulasi gen prokariotik. Organisme prokariotik adalah organisme bersel tunggal yang tidak memiliki inti sel, sehingga DNA-nya mengambang bebas di sitoplasma sel. Untuk mensintesis suatu protein, proses transkripsi dan translasi terjadi hampir bersamaan. Ketika protein yang dihasilkan tidak lagi dibutuhkan, maka transkripsi akan berhenti. Akibatnya, metode utama untuk mengontrol jenis protein dan berapa banyak setiap protein yang diekspresikan dalam sel prokariotik adalah regulasi transkripsi DNA. Sedangkan, ketika lebih banyak protein yang dibutuhkan, maka lebih banyak transkripsi yang terjadi. Oleh karena itu, dalam sel prokariotik, kontrol ekspresi gen sebagian besar berada pada tingkat transkripsional. Selanjutnya ada regulasi gen eukariotik. Itu terjadi dari transkripsi, pemrosesan RNA hasil transkripsi, translasi, dan post-translasi. Lanjut. Nah, sebagaimana pada sel-sel bakteri, transkripsi pada sel-sel eukariotik dikendalikan melalui pengikatan protein-protein tertentu pada sekuens regulator spesifik pada DNA. Yang pertama ada selain faktor yang berkaitan dengan N-acer atau meningkatkan transkripsi, terdapat juga faktor regulator yang berkaitan dengan silancer atau menurunkan laju transkripsi. Nama faktor yang berkaitan dengan N-acer dinamakan aktivator, dan sedangkan faktor yang berkaitan dengan silancer dinamakan reseptor. Pada faktor regulator transkripsi terdapat domain atau daerah pada faktor regulator transkripsi protein yang punya fungsi khusus. Daerah dalam domain yang memiliki struktur yang sama antara beberapa protein dinamakan dengan motif. Lanjut. Nah, pada transkripsi ini yang pertama terjadi perubahan konfirmasi kromatin. Nah, untuk melakukan transkripsi
transkripsi, maka kromatin harus melakukan perubahan konformasi. Awalnya berbentuk padat, lalu mengalami perubahan dan menjadi terbuka, sehingga transkripsi dapat terjadi. Selanjutnya ada metilasi DNA, yaitu merupakan penambahan gugus fungsi pada basa sitosin. Metilasi DNA ini dibantu oleh enzim metiltransferase. Nah, apabila metilasi DNA pada sekuen promoter akan menghambat proses transkripsi karena faktor transkripsi tidak mengenali promoter. Lalu pada pemrosesan RNA dan translasi yang pertama ada alternatif switching. Nah, pada fase ini pre-mRNA atau pre-messenger RNA dapat dipotong menjadi beberapa daerah pemotongan yang berbeda sehingga dihasilkan asam amino yang berbeda-beda. Lanjut ada editing RNA. Itu perubahan sekuen RNA dari sitosin menjadi uranin atau dari anin menjadi inosine. Nah, yang selanjutnya ada pula delasi atau inversi. Nah, yang fase ketiga ada stabilitas RNA. Itu sekuen A, poli A yang panjang pada akhir pre-mRNA mempengaruhi stabilitas RNA. Hal ini dikarenakan terdapat protein yang berkaitan dengan poli A. Beberapa RNA yang tidak mempunyai poli A akan lebih cepat didegradasi. Fase keempat ada RNA interference. Jadi proses degradasi RNA menggunakan mikro-DNA. Mikro-DNA sendiri merupakan sekuen untuk untai ganda RNA yang dapat mendegradasi suatu RNA dan sangat berguna untuk sel agar terhindar dari infeksi virus. Selanjutnya fase kelima terakhir ada fosforilasi ribosom. Itu penambahan gugus fosfat pada protein yang berperan dalam proses translasi, sehingga translate RNA tidak dapat bergabung dengan 40S subunit ribosom sehingga tidak terjadi proses translasi. Hal ini dikarenakan bisa dikarenakan infeksi virus, kekurangan nutrisi, dan keracunan logam berat. Selanjutnya yaitu ada kelainan ekspresi gen. Kelainan genetik dapat terjadi secara autosom dan gonosom. Kelainan genetik autosom adalah kelainan yang dibawa oleh kromosom tubuh atau autosom yang bisa dikendalikan oleh alel dominan maupun alel resesif. Sedangkan kelainan genetik gonosom terjadi pada kromosom seks. Lanjut. Nah, di sini terdapat kelainan autosom. Yang pertama yaitu ada albino. Albino ini merupakan kelainan yang terjadi pada warna kulit dan organ tubuh lainnya. Jadi, kelainan ini disebabkan oleh tubuh seseorang yang tidak mampu membentuk enzim pengubah asam amino tirosin menjadi beta 3,4 dihidroksi fenilanin yang akan diubah menjadi pigmen melanin. Orang yang mengalami albino ini tidak memiliki pigmen melanin sehingga rambut dan badannya itu putih. Orang yang memiliki cacat albino biasanya mempunyai penglihatan yang sangat peka terhadap cahaya disebabkan iris matanya ini tidak memiliki pigmen. Gen albino ini dikendalikan oleh gen resesif A kecil. Sedangkan orang normal itu memungkinkan memiliki genotipnya A besar A kecil atau A besar A besar. Sedangkan orang albino ini bergenotip A kecil A kecil. Di sini terdapat contoh kasus albino. Jadi jika seorang albino itu menikah dengan orang normal homozigot, keturunannya itu akan melahirkan normal, tetapi akan membawa gen atau karir albino. Nah, jika seseorang albino itu menikah dengan orang yang normal karir, keturunannya itu akan memiliki kemungkinan sebagai berikut. Jadi parentalnya itu A besar A kecil dinikahkan atau dikawinkan silang dengan parental A kecil akan menghasilkan 50% berkulit normal dan 50% berkulit albino. Jadi anak-anak yang dilahirkannya itu 50% normal tetapi membawa gen albino, sementara itu 50% lainnya itu adalah anak normal. Lanjut. Selanjutnya yaitu ada polidaktili.
Polidaktili ini merupakan kelainan pada manusia berupa bertambahnya jari tangan atau kaki dari jumlah yang normal. Jadi kelainan ini disebabkan oleh gen dominan homozigot pada autosom. Jika gen dominan polidaktili ini dilambangkan P besar, maka individu dengan gen homozigot dominan yaitu P besar dan heterozigot itu P besar P kecil akan menderita polidaktili. Adapun individu dengan gen homozigot resesif atau P kecil itu bersifat normal. Jadi gen polidaktili ini memiliki pengaruh yang bervariasi terhadap fenotip. Terkadang menghasilkan jari tambahan di tangan, kaki, maupun keduanya. Di sini terdapat contoh kasus polidaktili. Ketika seorang penderita polidaktili ini menikah dengan orang normal, akan menghasilkan keturunan. Jadi di sini parentalnya itu P besar dengan P kecil, di mana P besar ini merupakan polidaktili, P kecil ini merupakan orang yang normal. Gametnya itu ada P besar dan P kecil, akan menghasilkan keturunan P besar P kecil, di mana keturunan ini merupakan keturunan yang 100% polidaktili. Yang ketiga yaitu ada brakidaktili. Brakidaktili ini merupakan kelainan genetik yang menyebabkan jari-jari tangan dan kakinya menjadi pendek. Kelainan ini disebabkan oleh adanya gen letal dominan yang disimbolkan dengan B besar. Dalam keadaan homozigot, gen tersebut bersifat letal. Individu yang mengandung gen homozigot akan dilahirkan tanpa jari tangan dan jari kaki dengan kerusakan lain pada rangka sehingga menyebabkan kematian. Orang yang heterozigot hanya memiliki 2 ruas jari karena ruas jari tengah sangat pendek dan tumbuh bersatu dengan ruas jari yang lain. Dan orang normal ini memiliki genotip B kecil. Selanjutnya ada kelainan genosom. Yang pertama ada hemofilia. Hemofilia ini adalah penyakit genetik yang ditandai dengan darah yang sulit membeku. Hal ini karena tubuh penderita hemofilia kekurangan faktor pembeku darah sehingga darah sulit membeku. Darah yang normal akan membeku dalam waktu 5 menit, sedangkan darah penderita hemofilia memerlukan waktu antara 16-20 menit untuk membeku. Dalam jangka waktu tersebut, sudah cukup bagi penderita hemofilia untuk kehabisan darah jika terjadi pendarahan. Lanjut. Selanjutnya yang kedua ada buta warna. Buta warna adalah kelainan yang ditandai dengan ketidakmampuan untuk membedakan warna. Buta warna ini dibedakan menjadi 2 jenis, yaitu buta warna parsial atau sebagian dan buta warna total. Penderita buta warna parsial tidak bisa membedakan warna merah dan warna hijau, sedangkan buta warna total tidak bisa membedakan semua warna. Dalam penglihatan buta total hanya warna hitam dan warna putih saja yang ia lihat. Sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.